Hey guys, menurut kalian siapa villain DC Universe yang paling powerful? Kalau kita membicarakan DC, villain yang paling ditakuti pastilah tentu saja Darkseid. Darkseid adalah villain dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Atau bahkan kalian lebih suka dengan karakter Joker yang ikonik. Villain satu ini tentu saja tidak memiliki superpower seperti Darkseid, tapi Joker memiliki kemampuan untuk memanipulasi psikologis lawannya dengan sangat hebat. Dari sekian banyak karakter villain di DC, ada satu karakter yang sebenarnya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar lagi dari seorang Darkseid. Siapa dia? Dia tentu saja Anti-Monitor. Memang Anti-Monitor tidak sepopuler Darkseid ataupun Joker, bahkan ia juga jarang sekali diperbincangkan. Karakter ini juga belum pernah dimunculkan dalam DCU. Namun untuk di series DC sendiri, Anti-Monitor memang pernah dimunculkan sebagai villain pamungkas dan juga terkuat mereka. Dalam event Crisis on Infinite Earth, Anti-Monitor sanggup memborbardir pertahanan bumi dan juga multiverse. DC melalui Arrowverse mereka memang sudah lebih dulu mengeksplorasi multiverse. Dalam pertarungan epik itu, ia dan juga pasukannya bahkan mampu menghabisi Oliver Queen ataupun Green Arrow. Kematian Oliver Queen bahkan menjadi akhir dari perjalanan panjang series Arrow di CW Show. So, dalam konten asal-usul kali ini, kita akan membahas origin story dari seorang Anti-Monitor. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya guys. A Destroyer of Universe. Itulah julukan dari villain satu ini guys. Ia bahkan berhasil membuat kekacauan di seluruh alam semesta yang dikenal dengan sebutan Crisis of Infinite Earth. Karakter Anti-Monitor dibuat pertama kali oleh Marv Wolfman, Josh Perez, dan juga Jerry Ordway, dan muncul pertama kali di komik Crisis on Infinite Earth pada tahun 1985. Kisah Anti-Monitor ini sebenarnya dimulai 13 miliar tahun yang lalu. Seorang ilmuwan bernama Krona ini hidup di planet yang bernama Planet Oa. Nah, di planet Oa ini juga nantinya akan menjadi rumah bagi Green Lantern Corps. Singkatnya, Krona ini mencoba mengembangkan sebuah alat yang bisa membuatnya menyaksikan penciptaan alam semesta. Lalu, terjadi sebuah ledakan yang ternyata mengubah penciptaan alam semesta itu sendiri. Nah, dari ledakan tersebutlah akhirnya menciptakan yang namanya multiverse. Nah, di antara semua realitas alternatif yang tercipta ini, ada yang disebut dengan Antimatter Universe. Antimatter Universe ini merupakan semesta tempat lahirnya Anti-Monitor. Anti-Monitor sendiri adalah entitas yang memiliki visi untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Ia bahkan melahap semua materi positif demi memperluas kekuatan alam gelapnya guys. Nah, Anti-Monitor ini memang memiliki kekuatan untuk menyerap semua materi dan juga membinasakannya secara sekaligus. Sebagai karakter yang selalu haus akan kekuasaan, Anti-Monitor juga selalu melakukan ekspansi ke berbagai semesta lainnya. Hingga pada suatu saat ia mulai tahu bahwa di luar Antimatter Universe ternyata ada semesta materi positif lainnya. Nah, makanya ia pun berniat untuk menaklukkannya juga. Pada suatu ketika ada sebuah kecelakaan kosmik yang terjadi. Nah, karena peristiwa inilah akhirnya membuat celah antara Antimatter Universe dengan Positive Universe. Dengan kekuatannya, Anti-Monitor melepaskan energi antimateri ke seluruh multiverse dan membuat kekacauan yang sangat luar biasa. Ia kemudian melahap semua energi positif dan semua kehidupan dari semua semesta yang ada. Ia bahkan membunuh triliunan makhluk dan juga melahap habis jutaan planet. Bahkan ada yang lebih gila lagi guys, bukan hanya planet saja yang bisa ia binasakan, seluruh universe di berbagai timeline bisa dengan gampang ia hancurkan. Kalau kita perhatikan dan juga bandingkan dengan Marvel, misi Anti-Monitor ini memang sekilas mirip dengan Kang the Conqueror. Namun memang perbedaannya justru terlihat sangat jelas. Kalau sosok Kang di Marvel menjelajahi seluruh timeline untuk menaklukkannya, tapi untuk karakter Anti-Monitor justru ia ini bertindak lebih beringas lagi. Bahkan Anti-Monitor ini tidak membiarkan satu universe pun bertahan dan juga eksis. Secara keseluruhan, yang Anti-Monitor inginkan ini hanyalah dirinya dan juga Antimatter Universe yang eksis. Hingga saat ini, triliunan universe sudah ia lahap guys. Jelas dengan adanya Anti-Monitor, eksistensi multiverse semakin terancam. Faktanya, memang di setiap universe DC ini memiliki superhero mereka masing-masing. Sayangnya, memang belum ada satupun dari mereka yang mampu menghentikan Anti-Monitor. Untungnya, Anti-Monitor memiliki saudara kembar yang menentang misi penaklukannya itu. Dia bernama The Monitor. Nah, karakter The Monitor ini, dengan kekuatan yang ia miliki ini mampu mengimbangi Anti-Monitor dan berhasil menahan laju saudara kembarnya itu guys. Pertempuran demi pertempuran mereka lakukan. Masing-masing mereka bahkan mampu melepaskan energi yang sangat luar biasa.
Nah ternyata pertempuran mereka itu menghasilkan sebuah energi yang justru membuat mereka tidak mampu bergerak selama 9 miliar tahun. Nah selama itulah Antimatter Universe bisa dibilang tidak eksis lagi. Multiverse akhirnya berhasil selamat dari Anti-Monitor dan melanjutkan kehidupannya di timeline mereka masing-masing. Hingga pada suatu ketika ada makhluk bernama Periah ini memicu sosok villain yang mengerikan itu lahir kembali. Anti-Monitor akhirnya berhasil bangkit dan ia pun memicu sebuah event besar di dunia DC yang kita kenal sebagai Crisis on Infinite Earth. Nah disinilah kisah perjalanan Anti-Monitor berlanjut. Seorang Periah ini ternyata melakukan eksperimen sama yang dilakukan oleh Krona miliaran tahun lalu. Nah eksperimen ini akhirnya melepaskan sebuah energi yang membuat The Monitor dan juga Anti-Monitor terlahir kembali. Akibat percobaan dari Periah itu, Antimatter kembali eksis dan menghancurkan bumi tempat Periah eksis. Nah storyline ini juga diangkat dalam Arrowverse sebagai penyebab lahirnya Anti-Monitor. Tapi memang bedanya kalau di dalam komik dan juga di serial ini, Periah di Arrowverse tidak melakukan eksperimen seperti yang dilakukan oleh Krona. Di sana diceritakan kalau jiwa Anti-Monitor ini berhasil memanipulasi Periah untuk membuka sebuah portal yang akan membangkitkannya lagi. Selain melahap semua energi positif dan melepaskan energi antimateri, manipulasi juga merupakan kekuatan dari Anti-Monitor. Bahkan, ia ini mampu melakukan berbagai jenis manipulasi guys. Salah satunya seperti Dark Force Manipulation, Darkness Manipulation, dan juga Dimensional Manipulation. Selanjutnya, setelah Anti-Monitor ini bangkit, misi melahap semua universe pun akhirnya dilanjutkan. Kali ini, bahkan Anti-Monitor melepas energi antimateri yang jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Saat kebangkitannya ini, Anti-Monitor juga kembali membangun pasukannya. Ia bahkan menciptakan prajurit yang dikenal sebagai Shadow Demons. Di sisi lain, The Monitor juga ikut bangkit dan tidak bisa tinggal diam melihat saudaranya itu melakukan perbuatan yang sangat keji. Ia memerintahkan Harbinger ini untuk mengumpulkan para superhero untuk menghentikan Anti-Monitor. Nah, di antara semua universe, The Monitor ini memilih superhero dari berbagai universe yang ia nilai mampu dalam mengimbangi kekuatan saudara kembarnya itu. Mereka yang terpilih tersebut adalah The Flash, Superman, Green Lantern, Spectre, dan masih banyak lagi. Di akhir pertempuran yang sangat sengit itu, akhirnya Spectre berhasil membuat Anti-Monitor menjadi lemah. Dan di saat itulah, Superman mengambil kesempatan untuk mengalahkan Anti-Monitor. Dengan kekuatan super strength yang dimiliki oleh Superman, akhirnya mendaratkan satu pukulan hebat yang membuat Anti-Monitor terlempar dan berubah menjadi binatang. Namun kalau kisahnya di dalam Arrowverse, kisah ini sedikit berubah versi guys. Para superhero yang terpilih tadi dibentuk dan dinamai sebagai Seven Paragon. Seven Paragon ini antara lain adalah The Flash, Supergirl, White Canary, Ryan Choi, Batwoman, Manhunter Mars, dan juga plot twist terbesar tentu saja ada Lex Luthor. Seven Paragon ini dikumpulkan oleh Harbinger karena berhasil dimanipulasi Anti-Monitor untuk membunuh majikannya The Monitor. Nah beruntung sebelum terbunuh, The Monitor ternyata sempat membuat sebuah Pocket Universe. Nah ketujuh Paragon ini akhirnya dikirim ke Pocket Universe tadi untuk menghentikan Anti-Monitor selamanya. Green Arrow yang sudah lebih dulu mati oleh pasukan Shadow Demons akhirnya berkarnasi menjadi sosok Spectre untuk membantu ketujuh Paragon tadi. Namun baik dalam versi komik maupun versi live action, ending dari pertempuran ini tetap saja sama guys. Anti-Monitor berhasil dikalahkan dan multiverse pun terlipat menjadi satu. Akhirnya, multiverse sudah hilang dan tersisa hanya satu universe saja. Nah, semua superhero yang tadinya berasal dari universe yang berbeda, kini hidup di universe yang sama. So, begitulah origin story dan juga akhir perjalanan dari seorang Anti-Monitor. Pihak DC sendiri sempat membuat versi origin story yang baru untuk karakter satu ini guys. Bahkan dalam versi yang terbaru ini, Anti-Monitor ternyata mampu membunuh seorang Darkseid. Di dalam komiknya yaitu di New 52, Anti-Monitor adalah alter ego dari Mobius. Tapi ini bukan Mobius dari series Loki ya guys. Atau bisa saja Mobius ini adalah varian dari Mobius TVA? Sedikit tidak mungkin, tapi hal itu bisa saja terjadi kalau DC dan juga Marvel melakukan proyek penyatuan universe yang disebut dengan Amalgam Universe. So sekarang mari kita berlanjut ke pembahasan kita. Nah karakter Mobius ini dalam satu kesempatan pernah menyatu dengan Anti-Life Equation. Nah penyatuan inilah akhirnya yang mengubahnya menjadi Anti-Monitor. DC Rebirth melakukan perombakan lagi mengenai asal-usul dari seorang Anti-Monitor. Mereka bahkan membuat Anti-Monitor menjadi karakter protagonis. Anti-Monitor di sini bekerja sama dengan Monitor untuk melawan ibunya yang bernama Perpetua. Mereka juga akhirnya bekerja sama dengan para superhero DC dalam menghentikan upaya jahat ibunya.
Namun, Perpetua mengembalikan anti-life equation dan mengubah Anti-Monitor menjadi jahat lagi. Meski memiliki beberapa versi origin story, karakter Anti-Monitor ini tetap menjadi super villain DC yang layak kita perhitungkan. Bahkan seorang Darkseid saja bukan ancaman bagi dirinya. So, sekarang pertanyaannya adalah, seberapa besar kekuatan Anti-Monitor hingga mampu membunuh seorang Darkseid? Nah, hal yang membuat villain ini lebih overpower dari seorang Darkseid tentu saja karena jumlah kekuatan yang dimilikinya. Selain kekuatan super strength dan juga mengeluarkan energi antimateri, Anti-Monitor memiliki begitu banyak kekuatan yang sanggup melumpuhkan lawan-lawannya. Hal tersebut dikarenakan karena memang dia adalah makhluk kosmik. Makanya, ia juga memiliki kekuatan kosmik. Ia bahkan juga memiliki kemampuan mengeluarkan anti-matter blast. Oh ya, tadi juga sempat disinggung mengenai kekuatan manipulasinya. Selain mampu melakukan berbagai jenis manipulasi terhadap lawannya, Anti-Monitor juga mampu memanipulasi ukurannya guys. Ia bahkan bisa memiliki wujud raksasa ataupun ukuran apapun sesuai dengan keinginannya. Di lain sisi, ia juga mampu membuat sebuah realitas yang baru. Hal ini disebabkan karena Anti-Monitor memiliki kekuatan warping reality. Sudah jelas super villain satu ini memang sangat sulit untuk dibunuh. Di dalam komiknya, Anti-Monitor ini bahkan berkali-kali dikalahkan, tapi ia selalu mampu untuk bangkit kembali. Mengapa ia selalu bisa bangkit kembali? Karena hal ini berkaitan dengan kekuatan immortality yang dimilikinya. Dan yang terakhir, kekuatan pamungkas yang dimiliki oleh Anti-Monitor ini tentu saja adalah absorption of entire universe. Kemampuan ini adalah kemampuan yang dapat menyerap seluruh alam semesta, dan jelas ini merupakan kekuatan yang sangat-sangat mengerikan. So, sejauh ini bagaimana menurut kalian kekuatan ataupun sosok dari Anti-Monitor ini? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi terlepas dari semua itu, jelas kita mengharapkan kalau Anti-Monitor ini bisa tampil nantinya di DCU. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan origin story kita kali ini. Nantikan terus konten asal-usul hanya di channel ini. Silahkan kalian request permintaan kalian di kolom di bawah dan akan kita buatkan videonya di video selanjutnya. Oke guys, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila dan sekarang mengupload video setiap harinya. Thank you guys, tetap jaga kesehatan kalian.